Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Kali ini saya membuat video karena saya prihatin gitu ya, ada yang bimbingan skripsi itu sampai 2 semester. Padahal dulu saya skripsi itu hanya 2 bulan gitu, dan nilainya A gitu ya. Nah, saya akan bagikan tips, 6 tips ya, agar Anda itu skripsinya cepat selesai. Nah, saya langsung saja yang pertama. Yang pertama adalah dasar hukum. Jadi Anda harus tahu bahwa dasar hukumnya adalah pasal 1, dosen pembimbing itu tidak pernah salah gitu ya. Kemudian pasal 2, kalau dosen pembimbing salah, kembali ke pasal 1 gitu ya. Jadi itu penting ya, Anda harus pahami bahwa ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, adalah bidang fokus. Jadi kalau Anda bimbingan, kalau bisa disesuaikan dengan bidang fokus dosennya. Bidang fokus itu misalnya kalau manajemen, ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan gitu ya. Nah itu ada dosen yang punya bidang fokus karena dia punya roadmap gitu ya. Tapi ada juga yang enggak, sehingga kalau misalnya Anda enggak sesuai bidang fokus juga enggak apa-apa gitu ya. Yang penting sesuai dengan minat Anda. Nah nanti kalau pertama kali bimbingan Anda datang gitu ya, bawa 5 jurnal lah yang bagus-bagus, nanti dosen pembimbing tinggal milih gitu ya. Jadi cepat, jadi sekali datang langsung dapat tema gitu ya, jadi progresnya itu kelihatan. Kemudian yang ketiga, baca buku panduan ya. Buku panduan itu penting ya, jadi harus Anda baca, karena jangan sampai Anda di buku panduan itu kan ada cara membuat tabel, cara membuat numbering, cara membuat daftar pustaka gitu ya. Jangan sampai Anda ketika datang bimbingan ternyata numberingnya salah gitu ya, dicorek, besok suruh balik lagi, ketika balik lagi gantian tabelnya yang salah ya. Di situ kan kelihatan, di panduan kan ada itu tabelnya, itu mana yang harus digabung gitu ya. Kemudian ketika sudah diperbaiki ternyata tabelnya ada yang loncat gitu ya, jadi harus teliti lah. Kemudian balik lagi ada daftar pustaka yang nggak sesuai, nah itu kan sia-sia. Makanya Anda harus baca buku panduan, jadi ketika bimbingan itu langsung gitu ya, ada progres yang kelihatan. Kemudian yang keempat, konsistensi maksudnya, konsisten bimbingan gitu ya, bukan konsisten nggak bimbingan, karena yang saya lihat banyak itu yang konsistennya tuh konsisten nggak bimbingan, jadi agak ya gitu, nggak selesai-selesai gitu ya. Nah kalau saya biasanya saya kasih jadwal ya, terjadwal. Kalau saya misalnya Ani Senin jam 9, Nia Selasa jam 10, terus Ina misalnya Rebu jam 11 gitu, terjadwal gitu. Kalau misalnya nggak ada jadwal ya komunikasi lah dengan dosennya, kapan bisa bertemu. Kemudian jangan terlalu banyak WA gitu ya, kadang WA itu nggak penting. Misalnya contohnya gini, ada yang WA saya, Pak apakah besok Bapak di kantor gitu ya, saya jawab nggak ngopo kepo saya gitu ya, kan saya tiap hari ke kantor gitu ya, itu kan WA nggak jelas, maksudnya minta waktu. WA itu Anda siapa, bimbingan apa, mau bimbingan atau apa gitu ya, minta waktu apakah besok pagi jam 10 Bapak di kantor, atau jam 8 sampai jam 12 ada di kantor gitu ya, begitu. Nah kalau misalnya Anda dikasih waktu, ya besok saya ada jam 10 sampai jam 12 gitu ya, ya Anda datangnya jam 10 bukan jam 12 gitu ya, itu kan kelihatan. Anda dikasih waktu jam 10 sampai jam 12, datangnya jam 12 ya, itu molor kan. Nah ya sudah, itu tanda-tanda nggak akan selesai-selesai gitu ya. Jadi kalau bisa jam 10 kurang seperempat itu sudah nunggu gitu ya, jadi pembimbingnya tuh kalau lihat seneng gitu ya, oh ini rajin gitu. Jangan model-model yang telat-telat. Pokoknya selama pembimbingan itu tertib lah, bangunnya pagi gitu ya. Setelah itu bangun siang lagi nggak apa-apa. Kemudian yang kelima adalah efisien. Efisien itu artinya Anda mengerjakan apa yang diperintah gitu ya. Besok bikin pendahuluan ya gitu, ya sudah bikin pendahuluan aja, jangan besok suruh bikin pendahuluan malah bikin sampai kesimpulan, keterbatasan saran, itu kan sia-sia gitu ya. Jadi kerjakan apa yang dikerjakan. Nah ini tips lagi, kalau misalnya begini, Anda bimbingan gitu ya, sudah mau selesai gitu ya, terus tolong ini nanti dikasih tabel ya gitu ya, padahal sudah ada sebetulnya di belakangnya.
Ya Anda jangan bilang, nggak usah lah bilang itu sudah ada Pak, nggak usah bilang gitu. Siap langsung, siap besok saya kerjakan Pak, besok bisa ketemu lagi. Nanti malam saya kerjakan Pak, besok apakah bisa saya ketemu lagi, karena kan sebentar kalau cuma bikin tabel gitu. Ya sudah, besok datang lagi gitu. Jadi kelihatan progresnya. Nah, besok datang lagi, padahal Pak tabelnya sudah ada di bawah gitu ya. Besok datang lagi, kelihatan kan progresnya. Nah begitu. Kemudian sekarang kan banyak yang online ya. Online kan biasanya pakai email. Nah kalau pakai email, Anda teruskan emailnya, jadi jangan bikin email, jangan kirim maksudnya baru gitu ya. Emailnya tuh dilanjutkan sehingga kelihatan Anda sudah berapa kali email gitu. Kalau sampai 30 kali email-emailan kok belum di ACC, berarti ada masalah itu di situ. Kalau berarti Anda yang terlalu pinter, kalau enggak dosennya yang terlalu pinter gitu ya, sehingga nggak ketemu gitu. Nah harus bersambung gitu. Kemudian nanti misalnya di file Anda dikasih komen, misalnya kalimat ini digabung gitu. Nah komen itu jangan di del ya. Terus kalimat yang Anda gabung tuh Anda bikin baru, Anda kasih warna biru sehingga kelihatan, oh kemarin komennya ini yang suruh digabung, ini revisinya ini, dosennya enak gitu ya kalau baca. Kemudian kalau misalnya bimbingannya offline ya, hasil coret-coretan kemarin harus dibawa, disimpan terus gitu ya. Jadi nggak sia-sia. Jadi Anda ketika disuruh ngumpul misalnya, ya yang kemarin dicoret dibawa dikumpulkan sekalian. Nah nanti dosennya juga enak bacanya. Jadi kalau misalnya sudah sampai bab 3 gitu, Anda tahu-tahu datang gitu, sudah skripsinya baru yang direvisi mana nggak tahu, ya sudah terpaksa baca dari awal lagi. Padahal kan harusnya sudah sampai bab 3 tuh bacanya, nggak perlu baca awal lagi. Nah karena nggak ada file yang lama, jadi baca lagi ya, lama lagi gitu ya. Seharusnya misalnya ada waktu 15 menit lah untuk membaca, kan tinggal bab 3 kan selesai, ya nggak jadi dibaca karena kan wah ini tidak baca dari awal lagi ya, mundur lagi gitu ya. Jadi harus begitu. Kemudian yang terakhir yang paling penting, berdoa ya. Berdoa, tapi banyak yang salah berdoa. Jadi berdoanya itu agar skripsinya cepat selesai di ACC gitu ya. Salah, jangan begitu. Jadi doakan agar dosen pembimbingnya itu sehat gitu ya, rezekinya banyak, kemudian bahagia gitu. Tiap jam 12 malam Anda bangun berdoa lah. Selama 2 bulan nantikan di ACC gitu ya. Itu doanya. Jangan doanya mendoakan diri Anda sendiri, tapi doakan dosen pembimbingnya gitu ya. Sehat, bahagia, rezekinya banyak gitu. Nah, nanti kalau bahagia kan cepat di ACC skripsi Anda. Itu ya sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.